Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingin
kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu saat nanti kita pasti akan menghadap Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Menghadap Tuhan, atau seperti yang firman Tuhan katakan, menghadap takhta pengadilan Kristus, itu artinya di depan pengadilan itu ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudaraku, dan kita harus benar-benar sadar bahwa keadaan ini pasti akan kita hadapi. Kita tidak bisa menghindarinya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari ini. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Yang harus kita pertanggungjawabkan adalah segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena firman Tuhan mengatakan itu, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mulai memeriksa hidup kita, supaya kita bisa menemukan apakah yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ini sudah sesuai dengan kehendak Allah Bapa atau belum. Dan hal itu dimulai dari perkara-perkara kecil, dari ucapan kita, dari sikap kita, dari tingkah laku kita, dari tindakan hidup kita, sampai kepada seluruh perbuatan kita harus kita periksa, harus kita koreksi saudaraku. Apakah yang kita perbuat itu baik ataupun jahat? Ingat, segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu merupakan kejahatan di mata Allah. Sekalipun di mata manusia, apa yang kita lakukan itu dipandang sebagai hal yang biasa. Tetapi di hadapan Tuhan itu berbeda. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Jelasnya seperti ini. Satu hal yang harus kita mengerti benar, kejahatan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu pasti. Dengan demikian saudaraku, kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, supaya kehidupan kita itu ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah dalam segala keadaan. Perhatikan itu. Hidup kita harus benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga dalam segala keadaan. Artinya, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita saat ini, di sepanjang perjalanan hidup kita, semua yang kita lakukan itu harus tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Perhatikan itu saudaraku. Apakah bisa
Bisa kalau kita mau. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya di dalam perjalanan hidup kita ini kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal yang kedua, kalau kita lihat lagi ayatnya yang kelima itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Sebab di dalam perjalanan hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia ketika berada di dunia ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya kita dituntut untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, persoalannya adalah selama ini kita masa bodoh kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Dengan kata lain, kita selalu menganggapnya seperti angin lalu saja, ya. Kenapa demikian? Karena banyak orang percaya yang merasa sudah percaya kepada Kristus, jadi nanti pasti akan diselamatkan, pasti akan masuk surga. Saudara dengar baik, masuk surga itu tidak gratis. Kalau masuk surga itu gratis, tidak akan ada pengadilan Kristus. Tidak harus ada yang dipertanggungjawabkan. Tetapi firman Tuhan katakan, kita harus menghadap pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, baik ataupun jahat. Pertanyaannya sekarang, kalau yang kita lakukan itu merupakan kejahatan di mata Allah, atau dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, apakah kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Jadi jangan bangga hanya menjadi orang Kristen. Kita tidak boleh bangga karena kita sudah menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Justru karena kita sudah menerima anugerah, ingat, di dalam Kristus Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang baik. Jadi ketika kita sudah menerima anugerah, apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, yang sama dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita melakukan segala sesuatu, mulai dari ucapan, tingkah laku, sikap, gerak, pikiran, ya, tindakan, bahkan seluruh perbuatan kita itu selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus, barulah di depan pengadilan Kristus itu semua perbuatan kita bisa dipandang sebagai kebaikan. Saudaraku dengar baik, hanya kebaikan yang akan mendapat tempat atau mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, kalau apa yang kita lakukan, ucapan kita, sikap kita, gerak pikiran kita, tingkah laku kita, ya, perbuatan-perbuatan kita itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka semua yang kita lakukan itu akan dipandang sebagai kejahatan di mata Allah. Kalau apa yang kita lakukan itu dipandang sebagai kejahatan di mata Allah, maka maaf, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara suka atau tidak, ini kebenaran. Tidak ada kejahatan yang mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, sekalipun saat ini kita hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen, atau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, kita harus tetap memeriksa seluruh keadaan hidup kita supaya hidup kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah. Sebab jika tidak berkenan di hadapan Allah, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Dan kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi bukti bahwa tidak semua orang Kristen bisa diterima di dalam kerajaan Allah.
Perhatikan itu saudaraku, sebab orang yang diterima di dalam kerajaan Allah hanyalah orang-orang yang ditemukan sepanjang hidupnya melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Allah. Atau apa yang dilakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan hal itu sama dengan kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan itu, saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita mau mengoreksi seluruh keadaan hidup kita. Apakah yang kita lakukan selama ini adalah kebaikan di mata Allah atau kejahatan di mata Allah? Kebaikan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga, kejahatan mendapat bagian di dalam api neraka. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama daripada mencari kerajaan-Mu ya Allah. Supaya pada akhirnya apapun yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini, kami mau melakukan semua itu sesuai kehendak Bapa di sorga, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Saatnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.